Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 6 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Di Hadapan Hakim Agung. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar ada banyak pengajaran sesat yang terjadi, bahkan sesungguhnya pengajaran sesat kami sendiri yang membuatnya dan kami sendiri yang melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan di hadapan hakim yang agung, huruf H-nya huruf besar, agungnya huruf besar. Siapa hakim yang agung? Sebagaimana tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita melihat hakim yang agung adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Sementara hakim yang ada di dalam dunia ini adalah menghakimi orang yang hidup. Dia tidak bisa menghakimi orang yang mati. Tetapi di hadapan Allah dan Kristus Yesus pada ayat yang pertama dikatakan yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau dikatakan mana yang lebih menakutkan, dihakimi sewaktu di dalam dunia ini oleh manusia atau dihakimi oleh Allah tatkala kita telah meninggal sebagai orang-orang mati yang akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban atas segala kehidupan yang kita lakukan sepanjang hidup di dalam dunia ini. Mana yang lebih menakutkan? Dihakimi oleh manusia di dalam dunia ini atau dihakimi oleh Allah sewaktu kita setelah mati? Tentu dua-duanya kalau dihakimi berbicara ada kesalahan yang kita buat. Pada ayat-ayat yang berikut dikatakan, beritakanlah firman dan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah segala dengan kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana Paulus mengajarkan di dalam surat 2 Timotius. Baik kepada Timotius maupun jemaat yang dilayani. Supaya kita hidup di dalam firman. Sebelum kita memberitakan firman, biarlah firman itu menyatu di dalam diri kita. Sebelum kita menasihati orang yang lain, bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita sendiri sudah bersiap sedia di dalam segala waktu. Nyatakanlah apa yang salah. Biarlah kita sebelum menyatakan yang salah tentang orang lain, kita sendiri mengakui bahwa ada apa dengan setiap kesalahan yang ada pada diri kita setiap masing-masing dan kita memperbaikinya. Lalu penjelasan berikut, tegurlah dan nasihatilah sebelum kita menegur dan nasihati orang lain. Biarlah kita menegur dan menasehati diri sendiri. Sehingga waktu kita menegur dan menasihati orang lain, mereka melihat ada konsistensi, ada integritas. Sebelum menasihati orang lain, sebelum menegur orang lain, dirinya sudah menegur dirinya sendiri, menasihat dirinya sendiri, supaya hidup di dalam pengajaran yang benar. Lalu penjelasan berikut, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Setelah kita kemudian mengalami sebuah perubahan hidup, firman Tuhan berkata, yaitu nasihatilah dengan segala kesabaran. Seringkali orang-orang percaya tatkala hidup merasa sudah lebih baik, mentaati firman Tuhan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu seakan-akan merasa dirinya sudah menjalankan. Maka di sanalah timbul kesombongan. Sehingga tatkala ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kita tidak dengan sabar, tetapi mengkritik habis-habisan dengan kesombongan bahwa aku lebih baik darimu, sehingga aku menegur kamu dan menasehati kamu. Ingatlah, seluruh kehidupan kita akan berhadapan di hadapan hakim yang agung. Pada ayat yang berikut dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Pada bagian ayat ketiga dijelaskan di hadapan hakim yang agung, biarlah kita tidak mencari guru-guru yang hanya menginginkan hawa nafsu kita, memenuhi hawa nafsu kita, tetapi menjalankan seluruh perintah Allah yang akan menghakimi sebagai hakim yang agung. Pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pada ini seluruh kehidupan kita diselamatkan karena Injil Kristus di dalam Kristus yang sudah mati bangkit dan akan membangkitkan kita suatu hari kelak nanti. Biarlah kita hidup karena satu hari kelak nanti kita akan meninggal. Biar seluruh penderitaan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, tidak hanya pekerjaan yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, tapi pekerjaan yang firman Tuhan katakan, pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bagaimana kita melayani? Tidak hanya di gereja, tetapi melayani di rumah tangga, melayani di pekerjaan, melayani di tengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya tempat pelayanan kita bukan hanya di gereja, tapi dunia semesta ini, di mana kita tinggal, di mana kita hidup. Kita melayani kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita melayani Kristus yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Kita belajar berbagi dan menderita, karena penderitaan dan berbagi kita adalah dalam rangka menunaikan kebenaran seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ingatlah sahabat seperjalanan, hidup kita, sekalipun di dalam dunia ini banyak sekali hakim yang akan menghakimi seluruh proses pelanggaran hukum yang terjadi, baik di Indonesia, di belahan berbagai negara, dan di dunia. Tetapi ada hakim yang agung yang akan memeriksa hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Biarlah sebagaimana renungan sebelumnya, yaitu penjelasan tentang ketika kematian mendekat, kita boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Sebagai penjelasan pada ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8 mengenai diriku, darahku sudah dimulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah di hadapan hakim yang agung, tatkala kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan kemudian difitnah, diperlakukan semena-mena, ingatlah para hakim yang ada di dalam dunia ini pun mereka akan berhadapan dengan hakim yang agung. Sehingga jangan menghakimi orang lain, karena menghakimi adalah bukan hak kita. Sekalipun ada tugas-tugas hakim-hakim yang ada dalam dunia, tapi mereka menjalankan perintah, yaitu untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Biarlah kita terus belajar bahwa hidup ini kita akan dihakimi satu hari kelak nanti di hadapan hakim yang agung. Oleh sebab itu, hiduplah dengan baik dan benar, hiduplah dengan sesungguh-sungguhnya menjalankan seluruh perintah Allah, sehingga suatu kita satu hari kelak nanti bertemu di hadapan hakim yang agung, kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang Maha sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami hidup dengan benar dan baik. Karena satu hari kelak nanti kami akan berhadapan dengan hakim yang agung. Amin.